Ya Kristus, kasih-Mu yang agung menyelamatkan kami. Tapi kami tidak mau menjadi saluran kasih bagi sesama kami. Sebagai komunitas, kami tidak peduli dengan dunia dan sesama kami. Kami mementingkan diri kami daripada menjadi terbuka bagi dunia di sekitar kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Roh Kudus, Engkau berkarya memelihara dunia dan seluruh ciptaan, tapi kami justru merusaknya. Kami bertindak dalam keserakahan dan egoisme kami, sehingga sesama tersakiti oleh tindakan kami. Kami berlaku kasar dan tidak adil terhadap mereka yang berbeda dengan kami. Kami gagal menjadi komunitas yang menghargai segala perbedaan sebagai sesuatu yang indah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tolonglah kami untuk hidup melekat padamu, sehingga kami sebagai komunitas mampu ikut dalam tarian persekutuanmu yang merengkuh, merawat, dan memelihara dunia dan seluruh ciptaanmu. Amin. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, ketika pun terdamailah. Karena kasih yang agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kencang, teguh, dan mulia, dijunjung umatnya. Umat Tuhan, dengarkanlah sekarang berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan
surga sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu, Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Engkau ya Tuhan, kami agungkan, Yesus Mesias dan penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa surgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan, bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus. Pujian persembahan dari Paduan Suara Gracia, kami persilakan.
Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang memelihara kami khususnya manusia secara utuh tubuh, jiwa dan rohani kami. Makanan dan minuman untuk raga kami, kegembiraan mengisi hidup bagi jiwa kami, dan firman Tuhan bagi rohani kami. Kristus Allah yang menjadi manusia supaya kami kenal, memelihara kami melalui firman Allah yang tertulis kitab suci Alkitab, yang sekarang sudah berada di kanan Bapa Sorgawi. Utuslah Roh Kudus, Roh dari Tuhan Yesus, supaya firman yang kami baca, yang kami renungkan, bukan hanya jelas bagi pemikiran kami, tapi juga Roh Kudus memampukan supaya firman-Mu berlaku dalam kehidupan kami umat Allah. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Kristus Sang Firman. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan.
Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pembacaan Kitab Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Supaya semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara, TKP, tempat kejadian perkara, itu bercerita. Barang bukti itu memperlihatkan jejaknya.
Sebagai contoh, detektif bisa mendengar dan melihat tempat kejadian perkara bahwa identitas bomber adalah dari sidik jari, struktur gigi, DNA, dan lain-lain. Demikian juga bom terdeteksi sebagai high explosive ataupun ledakan daya rendah dari serpihannya. Orang awam tidak dapat melihat. Orang awam tidak dapat mendengar. Buku transfer bank bisa dilacak untuk mengetahui dari mana ia datang dan kemana pergi. Apakah terjadi pencucian uang misalnya. Demikian juga apabila KPK menjadikan seseorang terdakwa, biasanya laptop disita. Karena di sana bisa terdokumentasi dan dilacak. Saudara, masalahnya banyak orang bermata namun tidak melihat seperti detektif tadi. Banyak orang bertelinga namun tidak sanggup mendengar. Sebagai contoh, ada orang Jawa di daerah yang mati kesetrum di gardu listrik. Padahal ada tulisan dalam bahasa Jawa Hono Coroko, bukan bahasa Indonesia tulisan Latin, sing demek mati. Artinya yang menyentuh mati. Ada terlihat tapi buta huruf, kesetrum sengatan listrik, mati. Bertelinga namun tidak mendengar. Anak baru gede ABG selfie di rel kereta api. Lokomotif sudah membunyikan peluit bertalu-talu dan panjang. Orang-orang di sekitar berteriak. Tapi yaitu punya telinga tidak mendengar. Kalau main badminton akhirnya game point seperti ini dalam keadaan selfie. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 3 dikatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, bumi penuh dengan kemuliaannya. Alam itu ciptaan. Allah itu pencipta. Ternyata ciptaan ini bisa bercerita tentang pencipta. Namun, apakah kita seperti detektif yang bisa mendengar dan melihat kemuliaan Allah? Ternyata tidak semuanya. Bermata namun tidak melihat, bertelinga namun tidak mendengar. Mazmur yang kita daraskan bersama tadi, suara Tuhan lewat apa? Gejala alam, air, pohon, gunung berapi, gurun,
lautan. Itu suara Tuhan. Tapi tidak semua bertelinga dan dapat mendengar. Benar saudara-saudara bisa mendengar suara Tuhan? Di Cengkareng itu tempat saya melayani dulu, ada namanya Kalimati. Nah, namanya aja udah Kalimati loh. Kuman, virus, bakteri, amuba tewas di sana. Apalagi orang. Apa yang kita dengar dari suara Tuhan di sana? Ini soal ekologi lingkungan. Apabila kita tidak memelihara alam, pada gilirannya alam juga membalasnya kepada kita dengan hal yang sama. Kalau begitu, jadikanlah Kalimati menjadi Kalideres. Karena air yang mengalir itu air yang hidup. Saudara-saudara, Nikodemus dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak dapat melihat kerajaan Allah. Padahal Nikodemus bermata loh. Kenapa? Karena dia manusia lama menurut kitab Roma tadi. Hidup dalam kedagingan. Orang yang lahirnya satu kali tidak dapat melihat Allah. Oleh karena itu matinya 2 kali. Kok bisa? Iya. Yang pertama mati tubuh, yang kedua mati rohani. Kalau sudah mati rohani dan mati tubuh, otomatis kematian kekal. Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan kembali oleh Roh Allah yang menghidupkan. Nikodemus baru lahirnya 2 kali, matinya justru 1 kali. Kematian daging, kematian tubuh yang justru memberikan hidup rohani dan hidup yang kekal. Menurut pemazmur, usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun itu pun sudah dengan segala penderitaannya. Tapi kehidupan yang sementara ini berlanjut di dalam kehidupan kekal, kehidupan yang tanpa akhir bersama dengan Allah. Yesaya melihat Allah. Apa yang dilihatnya? Apabila seseorang melihat Allah, ia serentak melihat manusia, dirinya sendiri dan komunitas manusia. Aku seorang yang najis bibir secara individual, secara perseorangan. Kita semua seperti Yeremia. Sehingga di dalam kitab Kidung Jemaat ada nyanyian, ku heran oleh Roh Kudus apa?
Ku sadar dosaku. Tanpa Roh Kudus, baik-baik saja kok. Dibandingkan napi yang di Nusa Kambangan, jahat banget dia. Tapi itulah, oleh Roh Kudus kita disadarkan bahwa kita itu najis bibir. Bukan hanya aku, ada kesadaran di tengah komunitas bangsa yang juga najis bibir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau aku itu berarti internal dalam diri sendiri, sementara kalau komunitas itu eksternal dari luar diriku. Bermulut kotor, sumpah, serapah, caci, maki, malah dirubah jadi cuci maki. Nah, cuci nggak bersih, ya inilah cuci maki. Kotor itu, hujatan. Malah pernah terjadi doa yang melecehkan orang lain. Yang seharusnya doa itu menghormati Allah. Badannya kurus supaya digemukkan. Itu bukan doa. Supaya bermulut bersih. Kata-kata yang memberikan semangat kehidupan. Mengkritik silahkan, tapi yang membangun. Mulut dipergunakan untuk memuji-muji Allah melalui doa, melalui nyanyian. Contohnya paduan suara tadi. Apa? Gracia. Itu berarti grace, anugerah Allah. Pemberian yang berdasarkan kemurahan hati pemberi, bukan hak daripada sang penerima. Apakah kita tinggal di komunitas yang najis bibir? Iya. Ada 3 kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Yang pertama, korupsi. Korupsi itu bukan perkara individual sekarang. Korupsi itu adalah korupsi berjemaah, rame-rame. Dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau suap itu si pemberi yang aktif, sementara pemerasan yang aktif adalah yang menerima. Sama najisnya. Mau menyuap, mau pemerasan, itu najis kolektif. Yang kedua, narkoba. Dari hulu sampai hilir, pengguna, pengedar, pemasok merupakan mata rantai. Sehingga biasanya mata rantai itu tidak boleh putus. Sekali masuk lingkaran setan itu tidak boleh keluar. Dan jahatnya, pemasok narkoba tahu persis apa bahayanya, dia tidak pernah menyentuh sama sekali. Yang mati adalah pengguna. Demikian juga teroris. Dia nganjurin orang lain mati, tapi yang nganjurin itu nggak mau mati sendiri. Padahal dijanjiin di sorga nanti ada bidadari. Lah kenapa nggak mau pergi sendiri? Orang yang bodoh-bodoh itu yang disuruh pergi.
Ini kejahatan luar biasa. Karena mengajak sekarang justru keluarganya. Kalau yang dibawa istrinya, ya ada ungkapan sehidup semati kan? Bagian hidupnya gua, matinya elo gitu ya. Yang diajak justru anak-anak kecil. Mereka tidak tahu apa-apa. Hanya dipasangin bom, suruh jalan. Itu kan boneka. Ditaruh remote control. Manusia dilecehkan. Menghina ciptaan berarti menghina pencipta. Kita tidak melihat, kita tidak mendengar. Karena bermata buta, bertelinga tuli. Uang diterbitkan oleh negara. Seorang yang membakar uang di depan umum melecehkan, berarti menghina negara yang menerbitkannya. Tidak bisa dia di pengadilan mengatakan jaksa, sewot lo, duit gua bakar terserah gua. Bukan itu masalahnya. Menghina negara. Apabila kita melecehkan ciptaan, berarti menghina Sang Pencipta. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itulah yang terjadi pada diri Yesaya. Begitu bara menyentuh bibirnya, dikatakan dosamu diampuni. Apabila seseorang menyadari bahwa dirinya berdosa, Allah berkenan mengampuni di dalam diri Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyucikan. Karena sekarang kita minggu ini berbicara tentang Allah Tritunggal. Seorang yang berhutang, apabila hutangnya 10 miliar, ditutupi 10 miliar, selesai masalahnya. Tapi sebagai pengusaha, dia belum bisa berbuat apa-apa. Apabila kita berdosa, diampuni dosanya, ya selesai. Tapi kita belum bisa berbuat sesuatu. Yesus mengampuni, tapi Roh Kudus menyucikan. Artinya, sebagai pengusaha kita diberi modal untuk boleh berbuat sesuatu. Saudara-saudara, sering kita merasa saya punya surat kelakuan baik. Bukan hanya itu. Kalau sekedar tidak berbuat jahat, belum itu yang dimaksudkan Allah kita diciptakan. Harus berbuat baik, proaktif. Jahat sih tidak, tapi sudahkah kita berbuat kebaikan? Korupsi sih tidak, nggak ada urusan sama KPK. Tapi sudahkah kita berbagi dengan anugerah Allah yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan? Nggak makan, nggak minum sih, oke. Tapi sudahkah kita berbagi makanan minuman kita kepada orang lain? Jahat sih tidak,
malah menerbitkan surat kelakuan baik. Itulah yang hendak disadarkan pada kita hari ini. Tema kita mengimani Trinitas. Iman itu berarti percaya. Kalau saudara percaya mimbar ini dari kayu, enggak perlu beriman. Karena iman itu percaya khusus kepada Allah. Kalau hanya iman khusus kepada Allah, semua keyakinan punya iman. Tapi iman yang dimaksudkan ini adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Iman itu berarti menjadi bagian dari aku. Allah Trinitas, ketiga satuan itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian aku, menjadi bagian kau, menjadi bagian kita. Itulah mengimani Trinitas, membangun komunitas. Saudara, komunitas itu terjadi karena komunikasi. Kalau ada komunitas tanpa komunikasi, seolah-olah komunitas, tapi bukan. Keluarga tanpa komunikasi bukan komunitas. Jemaat tanpa komunikasi bukan komunitas. Gereja Katolik mengucilkan orang-orang yang melawan ajaran gereja dengan istilah ekskomunikasi, di luar komunikasi, di luar komunitas. Kalau anak-anak kecil berteman itu diboikot, ya bukan teman, tidak diajak main, ya terserah deh, kamu sendiri aja. Kalau negara itu diembargo. Bapak Ibu saudara-saudara, komunikasi antara Allah dan manusia. Allah menjadi manusia supaya kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita tidak mengenal Bapa. Semua agama di dunia sangat menghargai Allah, tapi begitu jauh. Kita selain Allah yang jauh, Dia Allah yang begitu dekat, yang akrab, yang seperti kita, sehingga kita tahu persis. Bagaimana komunikasi kita kepada Allah? Itulah melalui doa. Jikalau Allah mau berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, bersuara. Namun masalahnya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, kita mohon peranan Roh Kudus. Nanti jadi seperti bolot. Allah berfirman apa, nggak nyambung, malah salah tafsir. Dan itu yang dipergunakan oleh iblis yang jahat, selalu mengambil firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana komunikasi manusia dengan manusia? Komunitas terjadi karena komunikasi. Kalau sekarang mewabah medsos, media sosial,
justru yang terjadi kontradiksi. A, sosial, malah anti sosial. Karena apa? Karena isinya adalah hate speech, ujaran kebencian, bibir yang najis. Itulah kesadaran Yesaya. Itulah bukan untuk individu dirinya sendiri, tapi bagi bangsanya. Hoax, apa itu? Bohong, dipelintir, dicampur antara kebenaran dan dusta. Yesus mengatakan iblis itu bapa pembohong. Pembohong sejati, 10 yang diucapkan, 10 tidak bisa dipercaya. Tapi kalau iblis bapaknya, 10 yang diucapkan, 11 yang tidak bisa dipercaya. Loh kok bisa? Ya bapaknya kok. Artinya belum ngomong saja sudah jahat, karena dia pembunuh dari semula. Iblis tuh diam aja sudah mau membunuh, apalagi ngomong. Bapak Ibu saudara-saudara, HP menjadi sarana komunikasi. Tapi keluarga tanpa komunikasi bukan komunitas. Hari keluarga Sabtu atau Minggu seperti ini, berkumpul opa, oma, anak, mantu, cucu, cicit kalau ada, duduk di meja makan, di ruang kebersamaan. Yang terjadi apa? Masing-masing pegang HP. Yang satu anak-anak main game, yang bapak cari berita tentang pekerjaan, yang omanya juga nggak ketinggalan cari berita. Apa yang terjadi? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Telepon itu media dengar, radio media dengar, televisi media pandang dan dengar, Skype media apa itu? Pandang dan dengar. Apa yang terjadi di belahan bumi sana? Detik ini juga bisa kita lihat, kita dengar. Tapi satu rumah belum tentu sehati, sejiwa, sepikir. Pintu keluar masuk sama, tapi rumah semacam hotel. Kalau perlu datang, pergi lagi. Semua, anaknya, ibunya, bapaknya, masing-masing sibuk. Bapak sibuk kerja, ibu sibuk arisan, anak sibuk dengan segala kegiatan, dari pramuka, main piano, latihan baris berbaris, naikin bendera, nurunin bendera, segala macam. Jadi cuma apa itu namanya? Tinggal bersama, tapi bukan komunitas. Yesaya mendengar pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Hari ini, apakah kita mendengar pertanyaan yang sama, siapakah yang akan kuutus? Biasanya mendekati bulan Maret, pemilihan penetua, kalau dihubungin jawabannya Saleh. Yang lain saja, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Jawabannya itu Saleh benar, walaupun bukan Pak Saleh namanya atau Ibu Soleha. Memberi kesempatan kepada yang lain gitu ya.
Ini bertelinga tapi budek. Nanti mati selfie loh. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya memberikan pernyataan, bukan orang lain saja yang dipanggil. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang terjadi apa? Membangun komunitas. Apa yang dibangun? Tumbuh ke dalam mutu, berkualitas melalui pembinaan, dan bertambah keluar. Saudara tahu bahwa mungkin semenjak berdirinya Kafling Polri ini sudah beberapa generasi penetua yang menjadi anggota jemaat biasa lagi. Bayangkan tuh, kalau dijumlah dari waktu lahir sampai sekarang berapa orang? Ini anggota jemaat tapi bermutu penetua. Hebat kan? Di luar heboh alumni. Berapa itu? 521. 212. Kalau di gereja bukan 212. 52 tanpa satu. Saudara, yang diberi 5 talenta, 2 talenta mengembangkannya. Yang punya 1 talenta apa? Ditanam dan uangnya berkarat karena uang logam. Ini alumni 52 jemaat mutu penetua. Oh, hebat kan? Itu berarti tumbuh, tapi juga bertambah. Saya tidak tahu persis apakah setiap tahun ada baptis dewasa. Sekitar berapa orang? Karena jemaat Kafling Polri bertambah karena atestasi, itu bukan pertambahan. Itu dari daerah pindah ke sini. Statistik di Indonesia orang Kristen tetap itu ibarat orang jaga malam pakai sarung digigit nyamuk kepalanya, tutup kepala, kaki yang digigit. Karena ya segitu-gitu juga jumlah orang Kristen, tinggal mau milih kepala apa kaki. Yang di daerah kesini semua. Oh, Kafling Polri penuh, atestasi. Yang di sana kosong, kan gitu. Memuaskankah jumlah baptis dewasa? Dan dulu saya ingat persis, karena saya masih di klasis. Dari GKI Nurdin lahir 2 anak kembar, GKI Kafling Polri dan GKI Pakuwon. Kebetulan saya mewakili klasis di Pakuwon waktu itu. Itu pertambahan. Tapi setelah itu Kafling Polri tambah enggak? Allah gelap. Padahal tema kita hari ini apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengimani Trinitas, membangun komunitas. Jangan-jangan KB ini keluarga nggak mau tambah anaknya. Tidakkah kita melihat? Tidakkah kita mendengar bahwa di sekitar Kosambi Dadap sana, makin ke arah Tangerang, jangan-jangan bolot masalahnya, nggak mau lihat. Ada yang berteriak, ada yang memanggil, supaya dengan demikian komunitas terjadi komunikasi. Apa tema kita Bapak Ibu hari ini? Mengimani Trinitas.
membangun. Amin. Kita hening. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami dalam bentuk nyanyian. Kita berdoa. Kristus, Kepala Gereja, Engkau mengasihi tubuhmu di muka bumi, khususnya jemaat di Kafling Polri, mulai dari janin yang dalam kandungan ibu sampai yang lanjut usia. Kami berdoa untuk anak-anak, pertumbuhan mereka, tubuhnya sehat kuat, tidak kurang suatu apapun, pertumbuhan, kecerdasannya melalui pendidikan di sekolah. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang menghadapi ujian akhir nasional dan yang mempersiapkan ulangan umum. Pertumbuhan anak-anak kami mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui orang beriman yang lebih dewasa, di antaranya guru sekolah minggu, dan yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, ayah dan ibu. Remaja dalam perjalanan hidupnya dijauhkan dari hal yang sangat mengkhawatirkan, seks bebas dan narkoba. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang ingin meraih masa depan dengan mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan yang sesuai bakat, kemampuan dan pendidikan, mencari pasangan hidup yang sepadan, yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap perempuan yang menikah sebagai istri, yang mengharapkan berkat tambahan anak. Tuhan berkenan mengabulkan. Mereka yang mempunyai anak sebagai ibu, mereka yang bekerja sebagai wanita karir, tugas yang berat namun mulia. Jikalau Allah memanggil sebagai istri, ibu, wanita karir, Allah juga berkenan untuk memperlengkapi dengan segala hal yang diperlukan. Kami berdoa untuk setiap pria boleh menjadi suami yang baik, ayah yang baik, bekerja bukan hanya sekedar aktualisasi potensi diri, melainkan bekerja adalah ibadah, pengabdian kepada Tuhan. Dengan bekerja nafkah keluarga dicukupi, bahkan
berbagi berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Dengan demikian nama Tuhan makin dikuduskan oleh banyak orang. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap orang yang berkeputusan hidup sendiri, setiap pria atau wanita, menyerahkan sepenuh waktu pekerjaan, pelayanan, dan hidupnya bagi Tuhan, berbahagia dengan keputusannya. Tidak lupa kami berdoa untuk single parent. Bertugas sekaligus sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak karena ditinggalkan pasangan hidup, diceraikan oleh kematian, dipisahkan oleh Tuhan sendiri. Namun juga kami berdoa untuk mereka yang terpisah karena ketegaran hati manusia. Surat cerai diterbitkan karena ketegaran hati manusia merusak rencana Tuhan yang maha baik. Selama masih diberi kesempatan nafas kehidupan terbuka untuk rukun kembali demi masa depan anak-anak dan demi mentaati perintah Tuhan. Orang-orang lanjut usia berbahagia melihat anak, menantu, cucu yang berada di jalan Tuhan. Setiap orang yang dengan penuh sukacita ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, kiranya Tuhan berkenan memberkati baik komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, dan lain-lain. Pemandu nyanyian, pemusik, para penetua bersinergi dengan hamba Tuhan Pendeta Yael. Dengan demikian terjadi perjumpaan dengan Kristus dan kehidupan jemaat semakin terberkati. Orang-orang yang sakit, yang dalam pemulihan, Tuhan berkenan menolong mereka satu persatu. Tuhan berkenan mempergunakan obat-obat yang dipakai, peralatan medis, kasih sayang pasangan, anak, orang tua. Demikian juga doa dari jemaat. Kuatkan iman mereka, karena kami adalah komunitas yang berkomunikasi dalam keluarga dan dalam jemaat. Kami berdoa untuk petinggi, pemuka, pembesar, pemimpin bangsa kami dimampukan mengerjakan apa yang baik dan benar menurut pemandangan Tuhan, serentak dengan itu dijauhkan dari segala yang jahat. Untuk aparat keamanan TNI, khususnya Polri, terlalu sering dihujat namun lupa didoakan. Biarlah kami memberikan apresiasi, berdoa khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan, para pahlawan mengorbankan nyawanya. Mereka melanjutkan kehidupan tanpa orang yang dikasihi. Mampukan berjalan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga berkenan mencurahkan Roh Kudus kepada
para teroris, orang-orang yang potensial membahayakan bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang banyak, bahkan mencelakakan keluarganya, istri dan anak-anak yang menjadi korban. Kami tidak paham, kami belajar meneladani Tuhan Yesus, mengampuni. Semakin kami kehilangan, semakin sukar. Namun, biarlah Roh Kudus memampukan kami berdoa sungguh-sungguh untuk mereka. Karena kasih Tuhan berlaku untuk semua orang. Doakanlah musuhmu, musuh manusia, karena mereka sasaran kasih Tuhan. Kami tidak berdoa untuk musuh Tuhan, iblis, dosa dan maut, karena mereka harus menjadi musuh manusia. Namun musuh manusia belum tentu musuh Tuhan, sasaran kasih Tuhan. Biar kami melihat dengan heran Saulus menjadi Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa seluruh hidup kita adalah milik-Nya, dan kita akan dipakai juga untuk memuliakan nama-Nya. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata-Mu, ku minta kuasailah seluruh
di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat kami undang makin berdiri dan kita nyanyikan bait keempat. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah benar. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu saat ini dengan persembahan yang sudah terkumpul, yang kami percaya dan kami imani juga sebagai bagian dari berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini agar persembahan ini juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini maupun dimanapun jemaat ini akan berkarya dalam pimpinan penyertaan Tuhan.
Tuhan juga mau menolong setiap orang yang akan mengelolanya, agar pengelolaan boleh dilakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan kami mau naikkan doa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita imani bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mampukanlah kami, ya Allah, untuk hidup dipimpin oleh-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Pulanglah dari rumah Tuhan ini ke rumah kita masing-masing. Tuhan menyertai di perjalanan, khususnya perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita terima berkat Allah dan jangan lupa berbagi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.